Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu ta'ala wa nashkuruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa alihi washabihi wa mawalah la haula wala quwwata illa billah. Amma ba'du fa ya ibadallah usikum wa nafsi bittaqwallah wa ta'atihi la'alakum turhamun. Ma'asyiral muslimin wa sumutal mu'minin rahimakumullah, hamba-hamba Allah yang disayang oleh Allah, amin. Mari sama-sama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena hari ini kita telah berhasil menjalankan dengan pertolongan Allah, menjalankan kewajiban kita berupa salat subuh berjamaah. Kemudian kita meniatkan dilanjutkan dengan muzakarah sampai nanti insyaallah waktu surut. Semogalah apa yang telah kita capai, upaya-upaya kita mendekatkan diri pada Allah berupa salat tahajud kita tadi, witir, zikir-zikir, istighfar kita, kemudian dilanjutkan dengan salat berjamaah dan muzakarah ini Allah terima sebagai amalan soleh. Amin ya rabbal alamin. Dan kepada member dari majelis taklim biasanya Rasulullah sudah sering mengumumkan kalau keluar dari majelis taklim diakhiri dengan membacakan kafaratul majelis, insya Allah semuanya kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, bebas dosa. Amin ya rabbal alamin. Kemarin alhamdulillah saya hadir di sini dalam rangka menerangkan tentang Rasul kita Muhammad SAW. Jadi kemarin clear ya, kita udah maulid ya kemarin. Hari ini saya mau membahas masalah dua perbuatan yang sering kita lakukan dan ini tercantum dalam Quran, yaitu tertawa dan menangis. Tertawa dan menangis. Tertawa bahasa Arabnya itu adhak, alif, dot, ha dan kaf, adhaka. Menangis itu abka, alif, ba dan kaf. Kenapa ini dibahas? Karena kita nggak tahu, sering kita lakukan, hukumnya bagaimana? Jangan-jangan kita salah selama ini. Nah, dalam Al-Quran ketawa dan menangis ini Allah gambarkan secara sinikal gitu. Allah berfirman kepada memberi peringatan pada orang-orang munafik di Mekah dengan bunyinya begini. Falyadhaku qalilan walyabku katsiran. Maka hendaklah mereka banyak tertawa, sedikit tertawa dan banyak menangis. Jadi Allah menetapkan hukum seorang manusia ini boleh tertawa dan menangis itu, tapi ukurannya sedikitlah tertawa, banyaklah menangis. Jangan kebalik. Kita kebanyakan ketawa, nggak pernah nangis. Sekali nangis yang nggak syar'i. Contoh, nangis yang nggak syar'i itu banyak. Di antaranya nangis ngelihat sinetron. Ada drakor ya, drama Korea. Ada mak sering kalau lihat nangis. Nggak jelas itu, malah dosa pak. Ya. Jadi ada nangis yang syar'i, ada nangis yang nggak syar'i. Nah, ketawa juga begitu. Ketawa ada yang boleh, ada yang nggak boleh. Nanti kita terangkan di sini. Nah, melihat peringatan Allah ini jelas bahwa manusia itu ukuran paling normalnya dan paling diridhoi Allah adalah kalau dalam hidupnya mereka sedikit aja ketawanya, tapi lebih banyak nangis. Rasulullah pun memerintahkan begitu. Satu saat Rasulullah bertemu dengan para sahabatnya, kemudian beliau berkata, sesungguhnya aku melihat yang kalian tidak lihat, aku mendengar yang tidak kalian dengar. Inni aroma la tarawun wa asma'u ma la tasma'un. Langit merintih, kata Rasulullah, dan langit layak merintih. Lanjut, tidaklah di langit itu ada tempat untuk 4 jari, melainkan ada malaikat yang sujud di langit itu.
Rasulullah cerita nih. Lalu Rasulullah tutup keterangannya dengan kata, wallahi, demi Allah, lau ta'lamuna ma a'lamum ladohiktum qalilan wa labakaitum katsiran. Demi Allah, seandainya kalian lihat apa yang kalian tidak lihat, apa yang aku lihat gitu, maka kalian pasti akan sedikit tertawa dan banyak menangis. Jadi ini ada peringatan dari agama ini, baik dari Allah, dari Quran maupun dari hadis, yang menyatakan bahwa kita ini mesti sedikit ketawa nih. Atau balas saja nggak boleh. Ketawanya 50 kali tiap hari, terus nangisnya 50 kali gitu. Sedikit ketawa, banyak menangis. Di lain kesempatan, bahkan diteruskan oleh Rasulullah, seandainya kalian mengetahui apa yang aku ketahui. Jadi gini Pak, maksudnya Allah tidak memberitahu pada kita hal-hal yang gaib. Kita nggak bisa lihat malaikat, nggak bisa lihat setan, nggak bisa lihat pahala dosa, lihat neraka surga, nggak bisa. Tapi Rasulullah bisa, karena Rasulullah diberikan hal yang gaib itu, kita nggak. Ini Bapak bisa lihat di surat Jin ayat 26. Ya'lamul ghaib, Allah yang tahu yang gaib. La yuzhiru ala ghaibihi ahada, tidak diberitahukan pada satu orang pun yang gaib itu, illa man irtada mir rasul, kecuali pada rasul-rasul yang Allah ridho. Kita orang biasa nggak bisa lihat yang gaib. Nah, Rasulullah ngomong nih, seandainya kalian melihat atau tahu apa yang saya tahu, apa yang kalian nggak lihat saya lihat, maka kalian akan lebih banyak sedikit tertawa dan banyak menangis. Dan niscaya pula kalian tidak akan mampu bersenang-senang dengan istri kalian di atas ranjang. Jadi seandainya kita tahu yang gaib Pak, kita udah nggak mau hidup lagi. Kenapa? Ini saya contoh. Rasulullah pernah bilang begini, siksa kubur itu didengar oleh seluruh makhluk, terkecuali jin dan manusia. Jadi kalau ada orang dikubur nih, siksa kubur itu ada nyata, tapi suaranya diperdengarkan kepada seluruh makhluk oleh Allah. Makhluk dengar, kucing dengar, semua dengar, kecuali jin dan manusia. Seandainya orang bisa mendengar siksa kubur, maka Rasulullah, kamu nggak akan mampu lagi bersenang-senang dengan istri kamu di ranjang, nggak akan mampu. Saking seremnya itu. Dan kamu tentu akan segera mendatangi Allah, mengibah-ibah untuk berdoa, ya Allah cepat jadikan saya makhluk aja, makhluk lain, jadikan saya pohon aja deh, jadikan saya benda mati aja, supaya saya nggak dimintain tanggung jawab itu. Jadi kita ada sesuatu yang Rasulullah bilang, Rasulullah tahu tapi kita nggak tahu, Rasulullah lihat kita nggak lihat. Nah, daripada kita penasaran, lebih baik ikuti nasihat Rasulullah, sedikit tertawa, banyak menangis. Lalu Rasulullah juga menyampaikan, Uridtu alayyal jannah wan nar. Aku diperlihatkan neraka dan surga. Surga dan neraka. Jadi Rasulullah pernah Mi'raj ke langit, di antara Jibril atas izin Allah, Rasulullah mendatangi surga dan neraka itu. Makanya Rasulullah bilang, saya diperlihatkan surga dan neraka. Dan aku tidak pernah melihat kebaikan yang ada di surga itu ada di dunia ini sekarang. Kejahatan di neraka itu ada di dunia, saya belum pernah lihat. Oleh sebab itu, seandainya kalian tahu yang aku lihat itu, kalian pasti akan sedikit tertawa dan banyak menangis. Di lain kesempatan, Rasulullah bilang pada kita, la tuksirid dhahik, jangan banyak ketawa. Fa inna kasratat dhahiki tumitul qalba. Karena banyaknya ketawa menyebabkan matinya hati. Jadi kalau kita banyak ketawa, hati kita mati. Kalau hati udah mati, gampang sekali dimasuki sama hal-hal yang negatif. Karena nggak nerima lagi hidayah Allah gitu. Tuh ya. Jadi ini pentingnya. Sampai sini kita akan bertanya-tanya. Jadi boleh nggak tuh ketawa? Ketawa boleh, nangis juga boleh. Bahkan nangis dianjurkan. Ketawa yang kayak gimana? Nah gini, Allah di dalam surat An-Najm sudah menentukan bahwa ketawa dan nangis adalah kelengkapan manusia. Tidak ada satu manusia pun yang tidak melewati ketawa dan nangis. Hatta dia pendiam, hatta dia bisu, pasti ada ketawanya, ada
nangisnya. Dan yang secara alamiah lokasi dalam diri kita, ketawa itu kayak alarm, output. Misalnya begini, ada yang lucu, kita ketawa. Nah ini nggak apa-apa nih, dibolehin nih. Ada yang apa, ketawa. Ada yang sesuatu yang menggelitik hati, kita ketawa. Bahagia, ketawa gitu. Dapat bonus, ketawa gitu. Nangis juga begitu. Ada yang sedih, kita nangis. Ada yang mengharukan, kita nangis segala macam itu. Cuman Islam menuntun supaya ketawa yang kita lakukan dan nangis yang kita lakukan benar dan berpahala gitu. Jangan sampai malah berdosa. Di antaranya yang contoh ketawa yang boleh adalah ketika Nabi Sulaiman lagi jalan di gurun sama pasukannya. Pak, Nabi Sulaiman pasukannya bukan cuma manusia, ada jin, ada burung-burung segala macam jalan. Ketika dia jalan sampai di satu lembah namanya lembah semut, Wadi Namli. Nabi Sulaiman alaihissalam kupingnya mendengar ada dan melihat dia ada seekor semut yang kalang kabut sambil berkata begini, ya ayuhan namlu, wahai semut-semut sekalian, udkhulu masakinakum, masuk kalian ke sarang-sarang kalian, masuk. La yatimannakum Sulaimana wa junuduhum wa hum la yashkurun. Jangan sampai Sulaiman sama tentaranya ngijik-ngijik kita. Masuk. Kalau bapak di posisi Sulaiman pada saat itu gimana? Pasti ketawa karena melihat langsung di semut, jenderal semut ini ngomong sama semut-semut lainnya. Lalu Allah menerangkan pada kita, fatabassama dahikan min qauliha. Nabi Sulaiman tersenyum dan tertawa melihat perkataan semut itu. Ketawa ini boleh. Jadi kita lihat anak bayi lucu, ketawa itu. Yang nggak boleh tuh ketawa yang bikin sakit hati orang. Kita ini ngeriung deh di pinggir jalan apa di sini dah. Orang lewat gitu. Terus ya orang itu kayak saya, pincang. Nah, kita ketawa, weh bengkor, weh gitu. Nah, semuanya ketawa, nggak boleh. Ketawa juga kan? Ketawa juga, tapi lain, sababnya lain, cara melakukannya lain gitu. Jadi yang paling sah adalah kalau ada yang satu yang lucu dan kita mau bersyukur pada Allah itu, lucunya terus ketawa, kita ketawa, boleh. Nah, di batas antara yang lucu dengan yang dosa itu, ada satu lagi ketawa yang makruh. Ketawa yang ditimbulkan oleh orang yang bercanda, tapi bercandanya dusta. Kan ada tuh di antara kita ada yang suka joke ya, suka cerita lucu. Dia lucu tapi dusta. Maka itu semuanya terkena dosanya makruh tahrim namanya. Jadi kalau mau bercanda kayak Rasulullah, Pak. Kan Rasulullah pernah bercanda lalu sahabat menegur. Kenapa aku bercanda ya Rasulullah? Aku bercanda tapi aku benar. Contoh, Rasulullah makan kurma sama Sayyidina Ali sebelah sini Umar makan kurma, masing-masing ada kurma itu. Orang zaman dulu kalau makan kurma bareng-bareng, bijinya taruh di depannya, ditumpuk itu, makan biji taruh. Ali iseng, bijinya Ali taruh di depan Rasulullah juga. Lalu dia bilang sama orang-orang, Rasulullah makan banyak nih, tuh bijinya banyak gitu. Rasulullah bilang, iya nggak apa-apa, saya makan banyak, saya memang makan banyak, tapi kamu makannya keterlaluan, bijinya kamu telan juga semua, karena Ali nggak ada bijinya, dia pun ke Rasulullah. Benar kan Rasulullah? Rasulullah benar bercandanya gitu. Atau ketika ada nenek-nenek minta didoakan oleh Rasulullah masuk surga, Rasulullah bilang di surga nggak terima nenek-nenek, nggak ada. Memang betul. Karena semua kita di surga nanti dimudahkan umurnya ke 30 tahun gitu. Jadi nangis dia nih, nenek-nenek panggil lagi. Di surga memang nggak ada orang tua, yang ada orang-orang muda sebaya gitu. Jadi bercandanya mendidik. Kalau kita kan nggak, kita ceritain orang, terus nyela-nyela, terus yang lain ketawa itu. Nah itu yang dilarang. Jadi ada yang menangis tertawa yang dilarang, ada tertawa yang boleh. Ya. Jadi di sini ada keterangan dari
ya dari Aisyah istri Rasulullah, ketawa yang makruh tuh kalau kita ketawa sampai kelihatan langit-langit ini. Orang lain bisa lihat apa namanya Pak, rahang ya. Kalau sampai kelihatan berarti Bapak udah ketawa keterlaluan. Dan itu hanya hukumnya hanya makruh, tapi makruh itu kan makroha, tidak disukai. Jadi jangan sampai kita ketawa begitu, santai aja. Pak nanti tapi kalau mendoan nggak apa-apa Pak, jangan diem aja, jangan ketawa, nggak diem, jangan ketawa tetap ya, karena ketawa itu sehat. Cuman ada keterangan dari Umar bin Khattab, man kasura dhahikahu qallut haitabahu, barang siapa yang banyak ketawa maka sedikit wibawanya. Dan kasura mijazus takhaf, akan diremehkan oleh orang lain. Jadi barang siapa yang banyak ketawa akan sedikit wibawanya, berkurang wibawanya, dan akan diremehkan oleh orang lain. Itu masalah ketawa. Sekarang masalah menangis. Menangis yang benar-benar Allah izinkan, Allah dan Rasulnya izinkan dan disarankan, disuruh banyak-banyak nangis, adalah menangis karena takut kepada Allah. Boleh. Nah, bentuknya apa? Pertama bentuknya, nah, menangis yang seperti ini, kata Rasulullah, dua mata yang menangis karena takut sama Allah tidak akan disentuh api neraka. Boleh Pak ya, jadi bukan nangis sembarangan nih, atau jangan nangis air mata buaya nih. Jadi nangis karena takut sama Allah. Itu Allah lazimkan supaya kita banyak-banyak menangis karena Allah. Laisa syai'un ahabbu ilallahi min qatratain, tidaklah sesuatu yang lebih Allah cintai dari dua tetesan, yaitu tetesan air mata karena takut padanya dan tetesan darah yang mengalir di jalan Allah. Jadi kalau Bapak melakukan dua ini, nangis karena takut sama Allah, satu lagi Bapak neteskan darah karena jihad fisabilillah, dua-duanya Allah cintai. Nangisnya ini sekarang bentuknya seperti apa nangisnya? Pertama bentuknya adalah orang yang lagi mikirin kematian, berhubungan dengan kematian. Jadi orang yang menangis karena takut sama Allah, pertama itu orang yang lagi mikirin kematian. Misalnya Bapak melayat ke rumah saya meninggal, Wahyu meninggal tuh, ayo datang melayat. Lalu Bapak kasihan melihat saya sebetulnya, kasihan masih muda ya, kasihan nih. Lalu Bapak mencium saya, cium kening saya sambil menangis tuh, nggak apa-apa itu, nggak apa-apa. Sebetulnya itu takut sama Allah, takut Allah ngambil Bapak juga itu, wah saya nyusul sekarang, atau takut dengan kematian, boleh, itu nggak apa-apa. Karena Rasulullah juga melakukan itu. Rasulullah melakukan dua kali. Pertama di rumah sahabat Utsman bin Mas'un, ketika Rasulullah datang, beliau meninggal nih si Utsman ini, beliau langsung mencium sambil menangis, selamat jalan Utsman. Satu lagi ketika beliau punya anak dari Maria Kiptiah, dari istri ke-11, namanya Ibrahim, meninggal umur 6 bulan, Rasulullah kemudian menggendongnya dan menciumnya. Ditanya sama sahabat, lu kenapa nangis? Kan nggak boleh nangis katanya gitu. Nggak apa-apa, ini kasih sayang dari kita. Nah itu dalam rangka takut sama Allah itu. Ya. Atau misalnya ketika Rasulullah sedang menguburkan sahabatnya, beliau lalu duduk di sisi kuburan, lalu beliau menangis, kemudian berkata, wahai saudara-saudaraku semua, ya kan, marilah kita siap-siap, ya ikhwani bimisli haza fa'aidu, siap-siap menyusul sahabat kita ini. Gitu. Jadi apa ya, nangis pada saat itu boleh. Nah dalam kaitan dengan kematian, nangis yang nggak boleh nangis maktam. Maktam itu mencela Allah. Ada kan kita lihat ya, mungkin ada keluarga yang histeris ketika ada meninggal bapaknya, itu anaknya wah ngamuk kamu, itu nggak boleh. Yang boleh kita terharu dan takut sama Allah. Ya Allah, alhamdulillah kau masih kasih kesempatan aku masih hidup ini untuk bertobat, dan aku berdoa
mohon ampun untuk dia, kesian kita sama keluarganya, sama dia, sama diri kita sendiri, boleh. Yang nggak boleh kalau kita sampai matam itu meratap mayat. Itu lalu ada kejadian juga waktu mengenai kematian ini ketika Utsman bin Affan datang ke kuburan, lalu beliau menangis sampai jenggotnya basah. Temannya tanya, kenapa kamu nangis? Ingin surga neraka ya? Enggak. Kata Utsman, saya ingat Rasulullah bilang, kuburan adalah manzilah pertama di akhirat. Selamat kita di kuburan, selamat kita di sana. Kacau kita di kuburan, kacau kita di sana. Nangis beliau. Takut sama siapa? Sama Allah. Boleh ya. Jadi Bapak, sebaiknya kalau ada kematian itu renungkan, kok dia, alhamdulillah kok bukan saya. Mestinya kan saya yang mati nih. Saya udah sakit begini gitu. Kok dia, alhamdulillah ya Allah. Terus Bapak nangis. Tapi jangan dibuat-buat, nangis aja. Ya Allah, masih hidup aku nih itu. Saking terharunya dengan kematian itu gitu. Itu pertama. Jadi nangis karena takut kepada Allah, bentuknya adalah yang berhubungan dengan kematian. Bentuk yang kedua, nangis karena takut kepada Allah, Bapak membaca, mendengar, merenungi, memahami Quran. Lagi begitu nangis. Itu karena paham begitu ketemu sama ayat neraka nangis, ayat azab nangis, ayat apa siksaan Allah nangis, ketemu ayat surga ketawa kita. Alhamdulillah, ini yang dijanjikan oleh Allah. Ini bisa kita rekam, bisa kita lihat. Allah merekam satu firman, satu pesannya ini di surat Maryam ayat 58. Apa kata Allah? Ulaikal ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin min dzurriyyati Adam wa mim hamalna ma'a Nuh wa min dzurriyyati Ibrahim wa Ismaila wa mimman hadaina wa jatabaina idza tutla 'alaihim ayatur rahman kharru sujada wa bukiya. Kata Allah, mereka itu orang-orang yang telah aku beri nikmat dari golongan nabi, keturunan Adam, keturunan Nuh, Ibrahim, Ismail dan sebagainya, yang orang-orang yang kami pilih. Mereka itu kalau dibacakan ayat-ayat Allah langsung tunduk, sujud dan menangis. Jadi menangis dalam Quran itu dicantumkan, menangis karena ngedengerin ayat-ayat Allah, tunduk dan sujud. Ya. Nah ini dari zaman Rasul cuma satu orang yang begini nih, Abu Bakar. Bahkan Rasulullah sebelum wafat sempat pesan sama istrinya Siti Aisyah, tolong kau perintahkan Abu Bakar mengimami orang. Siti Aisyah bantah, kalau bapakku tuh Abu Bakar kalau imamin sholat suka nangis, karena kalau ketemu sama ayat-ayat neraka beliau suka pingsan. Nggak usah Rasulullah. Marah Rasulullah, kamu kayak perempuan zaman Nabi Yusuf, bantah terus. Udah. Nah, jadi disuruhlah Abu Bakar. Benar, ketika mengimami sholat subuh itu Abu Bakar menangis terus itu. Nah itu ya. Jadi orang nangis karena takut kepada Allah. Yang kedua adalah karena dia paham ayat-ayat Quran yang dia baca terus nangis. Di sini siapa yang pernah begitu kan? Di rumah habis tahajud baca Quran terus ngerti ayat yang dibaca terus akhirnya nggak kuat lagi itu. Siapa Pak? Pak Kadir ya, Pak Kadir mungkin ya. Ya. Dan Bapak usahakan seperti itu. Tapi memang nggak bisa dibuat-buat. Tapi kalau kita paham Quran dengan segala artinya, gampang aja deh yang dibaca, jangan yang panjang-panjang. Al-Qari'ah aja. Al-Qari'atu mal-Qari'ah wa ma adraka mal-Qari'ah yauma yakunu. Bayangkan Pak, hari itu manusia seperti anai-anai berterbangan kemana-mana. Itu kan luar biasa itu kalau dihayatin. Nah, mudah-mudahan ya, saya doakanlah semoga Bapak ini paham Quran sehingga mampu keluar menangis. Jangan sampai dalam hidup kita nggak pernah kita menangis karena takut sama Allah. Takut sama Allah, jangan sampai, mesti harus menangis. Ya, entah di kapan. Jangan juga menangisnya karena sengsara. Mungkin ditimpa kemiskinan, nangis terus, ya itu tidak boleh. Karena ada larangannya begitu. La tahzan wala takhaf. Jangan kecewa sama Allah,
Jangan sedih karena Allah. Biasa saja hidup ini. Tapi nangis yang dipuji dalam Quran adalah bapak menangis karena takut sama Allah. Ya. Lalu menangis karena takut kepada Allah yang ketiga adalah orang yang takut dosa. Orang yang takut dosa. Jadi ini antik ini ya. Karena Rasulullah pernah ditanya oleh seorang sahabat, "Ya Rasulullah, bagaimana faktor orang bisa bahagia gitu? Artinya nggak sengsara." Kata Rasulullah, "Tangisilah dosa-dosamu." Jadi kita diperintah menangisi dosa-dosa kita. Bahkan di sebuah hadis, Bapak pun mungkin pada dengarnya, ada 7 golongan yang Allah nanti akan taruh di naungan Allah di hari kiamat. Sab'atun yuzilluhumullahu fi zilli yauma la zilla illa zillu. Bagian terakhirnya ketujuh adalah orang yang akan diberi naungan Allah di hari kiamat adalah orang yang berzikir di malam hari sendirian, kholiyan, fafadat ainahu. Dari matanya keluar air. Nah, itu orang yang bisa zikir dengan keluar air, zikirnya apa, Pak? Istighfar. Dia lagi minta ampun sambil ingat dosa-dosa, banyak banget dosa saya, astagfirullahaladzim, begitu kira-kira ya. Jadi kita ini dituntun oleh agama ini untuk marilah kita sedikit tertawa dan banyak menangis. Yang menangisnya dimaksud menangis karena takut pada Allah. Al-Quran mencela kalau orang itu cuma lihat Quran doang tapi gak pakai nangis gitu, maka termasuk orang-orang yang harus banyak-banyak sujud pada Allah. Afamin hazal hadis ta'jabuna, apakah pada Quran ini kamu cuma takjub doang? Wa tashakuna wa la tabakuna, kamu cuma tertawa tapi enggak menangis. Wa antum samidun, dan kau lalai. Fasjudu lillahi wa'budu, maka banyak-banyak sujud aja kamu. Itu kata surat An-Najm ayat terakhir. Demikian, mudah-mudahan ada manfaatnya yang sekian ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barangkali ada pertanyaan, siapa silakan. Silakan. Jemaah kalau mau bertanya. Kalau nggak ada saya dulu mau bertanya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Kalau terharu karena melihat sekarang kan banyak di medsos itu orang yang bikin konten atau beneran kita nggak tahu itu sedekah banyak sekali itu, sehingga membuat saya sendiri itu kadang terharu, sehingga kadang mewek juga melihat orang kok bisa sedekah seperti itu bolak-balik gitu. Nah itu kalau dalam pandangan Islam gimana? Terima kasih. Berarti nggak apa-apa, itu kalau kayak ketawa melihat yang lucu-lucu tuh nggak apa-apa. Jadi terharu, terkesian gitu ya. Tapi intinya menangis yang kemudian Allah kasih penghargaan berupa jasa itu adalah menangis karena Bapak takut sama Allah. Takut sama Allah. Kalau terharu itu biasa, natural. Kayak kita lihat film, lihat apa itu, ya boleh. Saya waktu lihat ada acara di Amerika tuh, acara di TV yang bentuknya orang militer yang udah 2 tahun tugas terus balik ke rumah dipeluk sama anak istrinya itu. Satu orang kenapa sih nanti saya bingung. Jadi lihat itu nggak apa-apa. Tapi nangis yang paling dianjurkan kalau bisa kita tuh kayak deket sama Allah gitu, deket dan takut. Jangan-jangan Allah nggak terima ibadah kita. Jangan-jangan Allah masukin kita ke neraka. Itu aja yang dipikirin. Terutama pada umur-umur kita yang udah di atas 60, 50 ini udah. Jadi tolong ditimbulkan nangisnya itu. Insya Allah bisa. Insya Allah bisa. Gitu Pak ya? Iya. Ada yang lain? Waduh. Dan kan tawa, menangis itu kan sesuatu yang muncul begitu saja. Ya. Misalnya kita duduk di depan, ya bercanda-canda, dia ketawa, nanti muncul ketawa. Ya. Itu munculnya ketawa itu kadang-kadang karena mungkin ada ledekan. Apakah seperti itu juga tidak dibolehkan atau dibolehkan? Iya, itu udah sampai batas kemakruhannya dulunya. Jadi yang penting jangan ada yang sakit hatinya. Di saat itu kita udah sepakat nih, yuk kita bercanda gitu ya. Jangan ada yang sakit hati tapi gitu. Itu nggak apa-apa. Ada agreement duluan lah gitu.
Kita udah akrab banget gitu. Kalau ada yang sakit hatinya, dia itu merasa teraniaya, yang lebih didengar doanya dia tuh. Kata Rasulullah, "Fattaqi da'watal mazlum." Takutlah kamu kepada doa orang teraniaya. Jangan sampai kata antara dia dengan Allah nggak ada hijab lagi. Allah pasti bela dia gitu. Misalnya ini, saya ke rumah Pak Tri saya bentak-bentak gitu. Saya bentak-bentak. Maka ketika itu Pak Tri diem aja gitu. Terima ya dan diem aja. Tapi sakit hati. Maka Pak Tri berdoa, pasti Allah ijabah tuh. Bikin kecelakaan tuh ya Allah gitu. Jadi bercanda seperti itu di kelompok itu nggak apa-apa. Asal jangan ada yang sakit hati gitu. Maksud saya ya, kita susah kan gini, ukuran dia sakit hati apa enggak itu kan kita susah. iya. Jadi kemarin saya bercanda dengan Pak Dedi kan. Ya. Jadi misalnya punya bos banyak gitu. Saya kan nggak tahu dia sakit hati apa enggak, tapi kita semua rame-rame ketawa gitu. Saya pernah menghubungi Pak Dedi 3-4 tahun lalu sebelum Lebaran. Pak, saya minta maaf Pak kalau punya salah itu. Dia telepon saya. Apaan salah? Jadi kita memang mesti sensitif. Artinya kalau ada teman yang berubah air mukanya segala macam, buru-buru tanya Pak. Tapi kalau di kelompok kita udah ngerti bahwa kita bercanda ya jangan, nggak apa-apa. Yang jelas dalam Islam itu hukumnya makruh, tapi makruh tanzih. Makruh itu sesuatu yang tidak disukai. Kalau makruh tahrim, sesuatu yang tidak disukai dan jatuhnya bakal ke haram. Samar, bercanda nggak apa-apa. Bayangkan kalau dalam kita bergaul udah lama, kemudian diem-dieman aja itu formil itu. Saya akan menerangkan bagian rencana saya, kan nggak lucu, ada bahasa-bahasa slang lah, nggak ada masalah gitu. Yang jelas jangan jadikan ketawa itu sebagai hobi kita yang berakibat menyakiti hati orang. Nah itu baru mulai larangannya di situ. Sedikit aja ketawa begitu, tapi banyakin nangis. Karena orang nggak adil Pak, nggak fair biasanya. Ketawanya banyak, lupa sama Allah, lupa sama dosa, gitu. Lupa sama mati, kan begitu. Makanya diperingatkan sekarang balik. Gitu. Sedikitlah ketawa, banyaklah menangis. Dan menangis yang paling utama, menangis karena takut kepada Allah. Gitu. Prakteknya memang sulit Pak. Gini aja mendingan Pak Dedi kalau bercanda, Pak Dedi, maaf ya jangan sakit hati. Banyak posnya ya, nah jadi banyak posnya di bagian terakhir. Tapi ada disclaimer-nya gitu. Jadi ketawa. Jadi ketawa Bang. Gitu Pak Dri. Ya, mesti artinya gini loh. Ketawa tadi atau menangis ya kalau ya gini khususnya ketawa itu kan memang kita sering lakukan gitu. Iya. Kalau saya udah merasakan ketika kita di depan nih banyak banget gitu loh bahan-bahan yang guyonan yang memang kadang-kadang sengaja kita buat gitu ya, biar orang tawa misalnya gitu kan. Nah itu yang seperti itu. Nggak apa-apa Pak, nggak apa-apa. Bahkan gini Pak, kalau kita nanya sekarang dalam hadis buku orang nongkrong di pinggir jalan, ngobrol-ngobrol di pinggir jalan, kata Rasulullah jangan, kecuali kalau kalian menggunakan hak jalan. Jadi ada orang jangan jangan dipanggil-panggil itu, kan susah kan. Akhirnya tongkrongnya bikin pos gitu. Jadi memang sesuatu yang dilarang tuh ada rawannya, ada enggaknya. Boleh-boleh aja Pak bercanda itu. Asal sepakat makanya bahwa apa yang kita lakukan ini bercanda, ketawa. Bukan ketawa dengan lupa diri, bukan. Mudah-mudahan bisa lah kita. Ntar aja kita coba nih. Dia juga menangis. Ya menangis. Menangis juga kan tadi ya menangis kepada Allah gitu kan, itu juga kan sesuatu yang nggak bisa dibikin ya, nggak bisa dibikin, betul. Nggak bisa dibikin lah ya, artinya, kecuali memang bisa timbul dari diri sendiri. Ya. Saya dengan Pak Luli mungkin tingkat itunya beda kepekaannya. Ketika Pak Luli lihat konten itu nangis, belum tentu saya nangis. Iya, betul. Nah, itu kalau gitu seperti apa? Kita harus juga menangis misalnya karena itu sesuatu yang memang menyedihkan misalnya. Ya. Harus menangis itu gimana? Jadi gini, Nabi pernah didatangi orang, ditanya oleh orang, kenapa saya nggak mudah terharu, kata orang itu, nggak bisa menangis. Gitu. Jawaban Nabi agak diplomatis Pak. Kata Nabi, inna qaswatul qulub min kasratiz dzunub. Sesungguhnya kerasnya hati kamu karena banyaknya dosa.
Jadi orang yang nggak bisa menangis tuh cek hatinya. Jangan-jangan dia dulu kala banyak dosa dan belum tobat, belum minta ampun, sehingga hatinya keras. Kalau hati udah keras, nggak sensitif dengan hal-hal yang sedih, apalagi mikirin dosanya boro-boro. Jadi qaswatul qulub min kasratis dzunub. Sesungguhnya kerasnya hati seseorang karena banyaknya dosa yang dihimpun dalam hati itu. Jadi hatinya nggak peka apa-apa, udah. Memang menangis karena takut sama Allah jarang didengar ya. Tapi Quran mencantumkan ternyata bahwa itu yang terbaik tuh. Terutama ingat dosa, ingat kematian, dan merenungi, mentadaburi Quran. Karena Quran tuh 3/4 isinya akhirat, Pak. Siksa neraka, surga, ampunan, segala macam gitu. Gitu hukum. Jadi kalau kita nggak ini, kita nggak beragama dong, seolah-olah karena nggak paham gitu baca. Nah itu mulai dari situ. Saya yakin nanti Allah kasih sentuhan hidayah kepada hati kita semua ketika kita istilahnya mentok dengan sesuatu, melihat Quran atau apa gitu, nangis timbul. Kalau udah gitu, alhamdulillah, mati saat itu husnul khotimah. Karena salah satu ciri orangnya mukmin kata Rasulullah, ketika mati ada air mata, ada keringat di dahi, ada air mata. Aduh, seneng banget. Insya Allah bisa begitu Pak Dwi. Ya, Adli. Ya, saya ingat hadis itu, wailul ladzi yuhadis katib. Ya. Itu Celaka orang yang mau bercanda tapi dusta. Nah ini saya kok kayaknya ini profesi pelawak ini menjadi paling rawan ini gitu kan. Iya. Karena saya yakin banyak pelawak-pelawak itu supaya orang tertawa dia harus ngibul. Gitu. Iya. Gimana tadi? Kalau Bapak perhatikan, saya pernah membawakan bab munafik ya. Di sini sana. Di Solo. Oh iya. Itu saya udah bilang dari awal. Orang yang munafik itu kan cirinya 3. Iza hadatsa kadzab, wa iza wa'ada akhlaf, wa iza tu'mina khon. Kalau berkata dusta, kalau diberi amanat khianat, kalau dijanji khilaf. Nah, dalam bahasa Indonesia itu hipokrit, berpura-pura. Semuanya penuh kedustaan gitu. Nah, sifat dasar ini dimiliki oleh artis. Dari konteks ini, pemain film, pelawak, siapapun, semuanya munafik. Dari konteks ini ya, dari konteks bahwa iza hadatsa kadzab, wa iza wa'ada wa akhlaf, wa iza tu'mina khon, maka artis semuanya gelarnya munafik karena melakukan itu gitu. Soal hukum atau apa, dia bilang saya ini cuma pura-pura cari nafkah aja gitu. Banyak hadis yang berkata sesuatu yang pura-puranya benar dan yang benernya benar adalah akad nikah, cerai, ya kan? Bapak cerai ini istri nih, ke rumah pulang nih ada istri, mah saya ceraikan kamu, saya cuma bercanda, jatuh talak tuh, walaupun bilang cuma bercanda. Jadi gitu Pak, risikonya orang yang pura-pura itu. Jadi kalau dari konteks ini, pelawak ataupun artis munafik jatuhnya ya. Artinya berdosa, wail tadi. Dengan nafkahnya ya. Iya, berpengaruh dengan nafkahnya. Jadi hartanya bukan harta yang baik, yang thayyib gitu. Ada lagi Pak? Pak Lady. Ini tipis-tipis. Iya. Betul pendapat lain adalah kait bahwa kita Muslim itu kalau tidak bisa menyenangkan orang, jangan menyakiti orang. Nah, ini kan kayak seolah-olah kontradiksi kalau kita ini memahami ini aja juga kan kayak ada kontradiksi, ya Pak. Nah, jadi malah ranah-ranahnya tipis-tipis. Gimana ya? Jadi kan sebenarnya ada yang pendapat bahwa orang Muslim itu adalah bahwa kalau tidak bisa menyenangi orang, jangan sampai membuat orang menangis gitu. Kalau kita tidak bisa memberi, jangan sampai menyusahkan orang lain. Ya. Ya. Banyak hadis-hadis yang senada, misalnya orang Islam itu adalah orang Islam lain selamat dari lisan dan tangannya. Atau la didarar wala dirar, jangan menyakiti dan jangan membuat mudarat segala macam gitu. Ya, bisa prakteknya nggak usah sampai mesti melanggar yang soal ketawa ini. Saya ambil contoh, Rasulullah itu dikenal orang yang murah senyum,
nggak pernah beliau bicara kalau nggak dikasih senyum. La yatakallama illa yatabassama. Rasulullah itu kalau ngomong pakai senyum. Kita niru Pak, belum tentu bisa. Karena kadang-kadang kita ngomong sama orang itu dengan suasana hati. Kalau saya nggak senang sama Pak Hendra, saya ngomong nggak akan pernah pakai senyum. Bawaannya ngotot aja sama dia. Tapi kalau kita udah mau memenuhi hadis yang Bapak bilang, kalau bisa usahakan senangi banyak orang. Maka modalnya itu pertama. Tabassumuka fi wajhi akhika laka sedekah. Senyummu buat saudaramu adalah sedekah. Jadi senyum lain beda Pak. Kalau Pak Dedi ketemu sama saya di jalan tuh dengan senyum atau tidak dengan senyum beda banget. Kalimat yang keluar juga akan beda. Saya ketemu Pak Dedi di rumah sakit hari Asih. Kalau dengan senyum beda kalau dengan nggak senyum gitu. Jadi modalnya itu dulu. Udah itu gampang yang lain-lainnya. Mungkin juga kadang-kadang ya ada orang profesi pelawak itu dia beranggapan ya seperti itu tadi bahwa saya menyenangkan orang gitu. Iya. Sebenarnya meskipun dari intinya dia itu membuat tidak sebenarnya gitu. Iya memang. Tapi dalam konteks makna munafik tadi ya. Iya. Mereka semua munafik. Iya. Karena mereka berkata yang bukan yang sebenarnya, ya kan? Jadi kita mesti akui memang ada hukum itu gitu. Tapi dalam hal ini ya begitu. Yang penting dalam bab ini kita sadarin sekarang sedikit ketawa, banyak menangis. Karena Allah. Jadi jangan sampai terlalu memiliki kesia-siaannya itu. Iya, itu dia. Termasuk dosa mana itu. Ada lagi? Ya Pak. Ini kita menangis tapi menangis meminta gitu kan. Oh iya. Kita sakit ya, sama supaya bisa ibadahnya enak apa gitu gimana? Boleh Pak, nggak ada masalah. Boleh. Itu kan sebenarnya bagian dari takut sama Allah aja. Apalagi mintanya mau Allah pas banget, ya Allah tolong sembuhin dong ya Allah, apa ini ibadahnya enak gitu, sambil nangis gitu. Karena merasa udah berobat kemana-mana nggak sembuh gitu ya. Boleh Pak, boleh nggak apa-apa. Tapi yang penting nggak dibuat-buat kan ini bawa bawang, gitu. Nggak apa-apa Pak. Ya, alhamdulillah. Mungkin gini ya Pak dia, untuk tergantung hati kita. Bahwa itu sering kadang orang itu membuat sesuatu cerita yang membuat kita tersenyum gitu. Ya. Misalnya apa aja sedih itu kalau dia itu masalah gitu, akhirnya saya jadi mungkin itu ya anggaplah kita bahwa kita merasa ketakutan bahwa sedih itu adalah karena Allah ada gitu ya. Karena banyak memang saya pun bisa mengalami itu. Kayak seperti Pak Paul tadi. Kadang-kadang ada orang yang membuat sesuatu cerita atau membuat sesuatu kok bisa sampai begitu gitu kok ada gitu. Jadi akhirnya kita bisa menangis juga. Iya. Mesti dihadapan. Tapi gini Pak, saya punya tips. Kalau Bapak pengen bisa belajar menangis karena Allah secara spontan, gak dibuat-buat, gampang. Datangi orang yang kena musibah. Bapak datang ke Cipto, ke ICU. Tengok Pak Tutuk. Tengok siapa. Lalu Ibroh tuh gini. Ibroh tuh jembatan katanya. Ngambil pelajaran dari situ. Taruh diri Bapak di dia. Seandainya saya di posisi dia gimana ya perasaan saya. Bapak tengok saya lagi stroke nih, tengok saya aja. Gitu. Waduh, alhamdulillah. Kalau saya di posisi kamu gimana saya sekarang? Susah bergerak. Ke tempat orang meninggal, ke kuburan. Jadi hal-hal yang sensitif. Dan banyak zikrul maut. Ingat kematian. Belajar bagaimana kita setelah mati itu sampai hari kiamat. Apa yang terjadi di diri kita kalau kita mati. Dengan begitu nangis ya. Lama-lama. Gitu. Jadi saya juga pernah mendengar itu. Iya. Bahwa hati orang keras, hati orang yang lucu atau dia adalah minimal itu dia 4 atau 5 ya. Bahwa dia itu orang yang mati dan mati, kemudian orang pengajian, kemudian mendengarkan pelajaran itu, terus kalau sampai dia nggak ini aja, udah berarti udah keras hatinya. Itu hanya itu yang bisa. Iya, Rasulullah kan berpesan begini Pak. Innal qulubu tasda'u, sesungguhnya hati manusia itu berkarat. Kama yasda'ul hadid, seperti berkaratnya besi. Sahabat tanya, wa ma jalahu ya Rasulullah, bagaimana cara membersihkan karat itu? Kata Nabi, tilawat Al-Quran, banyak baca Quran, wa zikrul maut, dan ingat-ingat mati. Jadi itu perlu tuh kita bersihin hati yang berkarat itu.
Ya. Ada lagi Pak? Saya kira cukup ya. Kita baca kepada majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.